إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Minimal 17 kali kita mengucapkan doa ihdinas siratal mustaqim. Paling minimal. Belum kalau kita tambah dengan salat-salat sunnah. Maka ulama sepakat jamaah bahwasanya doa ini yang kita baca setiap kita membaca surah Al-Fatihah, kata para ulama adalah doa yang paling bermanfaat di antara seluruh bentuk doa seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Doa yang paling kita butuhkan sebagai seorang hamba kepada Rabb kita, Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita betul-betul menghadirkan hati. Hendaknya betul-betul kita serius memahami, merenungkan bagaimana butuhnya kita dengan doa ini. Memohon petunjuk hidayah kepada Allah Azza wa Jalla kepada sirat atau jalan yang lurus ini. Ini doa yang paling bermanfaat di antara seluruh doa kita. Sayangnya sebagian kita kaum muslimin ketika mengucapkan doa ini tidak menghadirkan hatinya. Tidak serius sehingga hatinya lalai dari kebutuhan ini. Padahal jamaah ini adalah hal yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita, yaitu hidayah. Bahkan kata para ulama, hidayah lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Adapun makan dan minum paling banyak 3 kali 4 kali sehari. Adapun hidayah kita tidak bisa lepas dalam sekejap mata kita. Kita butuh hidayah, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya jamaah, doa ini sungguh sangat agung untuk kita renungkan. Apa sebetulnya yang kita butuhkan di dalam doa itu? Yaitu memohon kepada Allah, pemilik hidayah, pemilik petunjuk, yaitu hidayah menuju atau di dalam siratal mustaqim ini. Ihdina kata para ulama ada 2 maknanya, yaitu jalan, petunjuk kepada dan petunjuk di dalam sirat itu. Bagi orang yang masih tersesat jalannya, yaitu orang-orang yang selain Islam, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka doa ini agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Bagi mereka yang masih tersesat dari jalan yang lurus, siratal mustaqim, banyak tafsirnya. Tapi kembali kepada jalannya Allah dan Rasulnya. Ada yang menafsirkan kitabullah, ada yang menafsirkan siratal mustaqim adalah Islam, ada yang menafsirkan al-haq kebenaran, ada yang menafsirkan jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Tapi inti kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, siratal mustaqim adalah jalannya Allah,
Subhanahu wa ta'ala dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita butuh doa ini jamaah? Karena jalan selain Allah begitu banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Kata beliau, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta. Nabi pernah membuat sebuah garis lurus, menggambar di tanah sebuah garis lurus. Lalu beliau mengatakan, hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Wa khatta thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Lalu beliau menggambar beberapa garis lain di sisi kanan dan di sisi kiri garis lurus itu. Lalu beliau mengatakan, hadza subulun, dalam riwayat lain, hadza subulun mutafarriqah. Ini adalah jalan-jalan yang bercabang, jalan-jalan yang bengkok, jalan-jalan yang akan mengantarkan kalian kepada neraka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menarik ini dia beratnya, kenapa kita butuh terus serius dengan berdoa ini. Kata Nabi, wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilai. Di setiap jalan-jalan sesat ini ada syaitan dari jenis manusia dan apalagi setan dari jenis jin yang senantiasa mengajak, menyeru untuk kepada jalan sesat itu. Ini yang menjadi berat jamaah yang dirahmati Allah SWT. Lalu Nabi SAW membacakan ayat, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguh inilah jalanku yang lurus. Ya. Fattabi'uhu, lalu ikutilah. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, inilah jalanku yang lurus, maka ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang bengkok-bengkok tadi, yang bercabang-bercabang tadi, lalu kalian akan tercerai-beraikan dari jalan Allah Azza wa Jalla. Berat jamaah, berat sekali. Kenapa? Karena kita dapati aliran-aliran sesat, ada dai-dainya, ada yang menyeru, ada propagandanya. Mereka punya kekuatan untuk mengajak manusia menyeleweng dari jalan yang lurus ini. Bagaimana kita tidak butuh setiap hari membutuhkan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah kita nggak dapat hidayah. Laulallah ma shallaina. Kalau bukan karena Allah kita nggak bisa salat Jumat. Hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis yang lain yang juga menguatkan pentingnya kita berdoa ini. Betapa urgennya doa ini jamaah, betapa beratnya ini. Dalam hadis riwayat Ahmad juga dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala an. Nabi SAW mengatakan, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah Ta'ala memperumpamakan garis lurus ini. Wa ala jambatis sirat suwarani. Di samping kiri kanan jalan lurus ini ada dinding. Fihima abwabun mufattahah. Dinding itu ada pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkhatun. Pintu-pintu itu hanya ditutup dengan tirai yang mudah dibuka. Kami persingkat karena hadisnya panjang. Apa makna jalan yang lurus ini? Islam ini jamaah. Agama Allah Azza wa Jalla yang dibawa Nabi SAW, yang dipahami para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ini yang harus kita minta petunjuk untuk terlalu konsisten, istiqamah di atas jalan ini. Bagi kita yang sudah istiqamah, bagi kita yang sudah di jalan lurus, adalah makna ihdina adalah agar kita istiqamah. Dan ini banyak yang ayat-ayat yang serupa. Kita sudah dapat jalan yang lurus, maka ihdinas siratal mustaqim maknanya, ya Allah kokohkan, teguhkan kami, karena kiri kanan banyak jalan-jalan setan. Sama dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi anzala ilaik wal kitabil ladzi nazzala ilaik wal kitabil ladzi anzala min qabl. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman disuruh beriman. Maknanya istiqamah di atas keimananmu.
Karena jalan yang lurus ini, jamaah, kalau kita tidak hati-hati, setan membuat kita merasa bosan di atas jalan ini. Dan itu yang terjadi. Dan jalan-jalan yang bengkok ini terasa menantang. Coba Anda menetapi kebaikan-kebaikan itu, sholat 5 waktu, pengajian, menetapi kebaikan. Ada terkadang setan membisikkan kebosanan bagi kita. Lalu setan membawakan semua jalan-jalan ini seolah-olah baik, seolah-olah menantang. Maka kita butuh doa ini jamaah, karena jalannya lurus. Memang godaannya berat menetapi jalan ini. Saudaraku, mencari jalan yang benar suatu kebaikan. Tetapi yang paling penting adalah istiqomah di atas kebenaran itu. Itu effortnya 2 kali lebih harusnya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Sebesar-besar karamah adalah menetapi jalan istiqamah ini. Betul, kita ada upaya, effort untuk mencari kebenaran. Tetapi jauh lebih besar effort kita harusnya ketika kita sudah di atas kebenaran itu. Karena jalan-jalan setan senantiasa mengajak kita, melambai-lambai mengajak kita. Dan perhatikan, apa makna 2 dinding itu? Kata Nabi adalah hududullah, itulah batasan Allah. Dan apa makna pintu-pintu yang ada di dinding itu? Kata Nabi, itulah maharimullah, keharaman Allah, larangan-larangan Allah. Yang menarik, Nabi SAW mengatakan larangan-larangan itu ditutup dengan horden. Mufattahah, terbuka, murhat. Ya, murhat itu ditutup dengan tirai yang mudah untuk dibuka. Dan terjadi di zaman kita sekarang. Dengan handphone di tangan kita, di tengah malam semua maksiat bisa kita masuki. Semua orang yang ingin melampiaskan syahwatnya, syubhatnya, semua ada di tangan kita. Mudah sekali. Mungkin 50 tahun yang lalu mendengarkan syubhat, melihat syahwat, harus ke kota, harus melihat ke bioskop. Sekarang ada di tangan kita. Maka ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan urgensinya untuk kita ucapkan, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita mendapatkan itu. Bukankah jamaah, lihatlah hari ini kita melihat betapa kencangnya yang namanya syubhat dan syahwat kita. Dai-dai aliran sesat banyak bermunculan di medsos kita. Maka jamaah jujurlah, benar-benar hati yang jujur, tulus, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, beri kami jalan. Hidayah itu udah 2, hidayah ilmu yaitu jalannya, hidayah taufik yaitu menetapi, mengamalkan apa yang sudah kita ilmui. Dua-duanya kita butuhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu banyak jalan-jalan yang kita lihat hari ini, Pak. Dan semuanya dai-dainya, ada ustadz-ustadznya. Maka minta ketika Anda mengucapkan Al-Fatihah ini, jujur ya Allah, agar di hari kiamat kita punya uzur, ya Rabb, aku sudah minta itu dengan jujur kepada Allah, kepadamu. Dalam salatku, ihdinas siratal mustaqim. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jalan ini memang jalan yang berat. Makanya tadi Syekhul Islam mengatakan, karomah yang paling besar adalah bukan gak mempan bacok, Pak, bukan yang bisa terbang, bukan. Karomah yang terbesar kata beliau adalah orang yang istiqamah di atas jalan ini. Karena berat, Pak. Mencari kebenaran, perjuangan, tapi jauh lebih berat perjuangannya menetapi kebenaran itu. Dan itulah kenapa kita diminta untuk senantiasa 17 kali minimal jamaah memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini kita sudah mendapatkan hidayah itu,
Maka tentu makna ihdinas sirat artinya kokohkan, teguhkan kami. Karena jamaah yang menjadi ukuran adalah akhir di mana kita meninggal. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Kata Nabi SAW, yang menjadi tolak ukur adalah di ujung itu. Dan itu kita butuh istiqamah. Bukan di awal. Ada orang beriman di awal-awal, tapi di akhir kemudian dia berbuat maksiat. Maka yang dinilai adalah itu. Maka kita butuh ini. Kenapa godaan luar biasa hari ini jamaah? Maka yang menjadi tolak ukur kehidupan kita adalah ketika kita meninggal. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Maka yang menjadi kata kunci adalah kita harus memiliki energi terus-menerus untuk istiqamah di jalan ini. Bagi kita yang sudah istiqamah, maka ihdinas siratal mustaqim memiliki makna lain, yaitu ya Rabb, bukakan kami pintu-pintu hidayah yang lain yang mungkin belum kita tahu. Kita yang sudah istiqamah sholat 5 waktu, masih banyak ilmu amal yang belum kita tahu dan belum kita amalkan. Dan itu butuh istiqamah dan itu butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari apa yang ingin kami sampaikan jamaah, hendaklah lihat Al-Fatihah ini sebelum sampai ihdinas siratal mustaqim. Saking agungnya doa ini, Allah Ta'ala mengawali dengan puji-pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji-pujian. Ar-Rahmanirrahim. Puji-pujian. Maliki yaumiddin. Kemudian sampai pada puncaknya, ihdinas siratal mustaqim. Saking agungnya permintaan ini, kita awali dengan puji-pujian, sanjungan untuk Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah adab jamaah. Adab berdoa adalah memuji Allah Azza wa Jalla, menyanjungnya. Lalu kita berdoa dengan doa yang sangat agung. Inilah doa yang paling bermanfaat jamaah. Paling kita butuhkan hari ini. Karena hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sholat berjumat berjamaah, tapi tidak ada jaminan besok atau hari-hari yang akan datang kita masih ada di masjid. Karena begitu derasnya. Ingat, ada setan. Kata Nabi, setiap jalan-jalan sesat ada setannya. Dari sini jenis jin atau jenis manusia. Ada propaganda, lihat. Ada channel ateis di YouTube. Ada channel macam-macam. Semuanya mempropaganda kita. Jemaah. Ada yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Banyak. Maka kita butuh ini jemaah. Kita butuh dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla untuk meniti ihdinas siratal mustaqim, agar nanti pada akhirnya sebagaimana yang sering disampaikan oleh khatib Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, agar kita jangan sampai meninggal kecuali di atas hidayah Islam ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وإعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.